memaknai puisi yang dibacakannya. Kita beri tepuk tangan. Sutarji Kazum Bakri dalam goresan tintanya. Tanah air mata. Tanah air mata. Tanah tumpah darahku. Mata air, air mata kami. Air mata, tanah air kami. Disinilah kami berdiri, menyanyikan air mata kami. Di balik gembur subur tanahmu, kami simpan perih kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa. Kami coba kuburkan duka lara. Tapi perih tak bisa sembunyi. Ia merebak kemana-mana. Bumi memang tak sebatas pandang. Dan udara luas menunggu. Namun kalian takkan bisa menyingkir. Kemanapun kalian melangkah, kalian pijak air mata kami. Kemanapun kalian terbang, kalian hinggap di air mata kami. Kemanapun berlayar, kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung. Takkan bisa mengelak, takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Oke, sekarang silakan dimaknai puisi yang kamu baca. Apa maknanya? Baiklah, puisi Tanah Air Mata dari Sutarji Kazum Bakri pada bait pertama menjelaskan bahwa tempat di mana tinggal masyarakat juga menyebabkan kesedihan dan kesengsaraan di balik kebahagiaan dari yang didapatkan. Bait kedua merasa bahagia atas semua, tetapi bahagia hanya di luar saja, namun di dalam merasa pedih karena kesengsaraan yang dialami. Pada bait ketiga tidak kuat lagi terhadap kepura-puraan yang sudah dilakukan mereka selama ini. Bait keempat, pemimpin yang di luar baik, tapi niatnya menindas rakyat yang tidak mampu. Mereka hanya mementingkan ke diri sendiri mereka. Bait 5, kesedihan kami bagai laut luas yang akan kau pijak dan terkepung di tanah air mata kami. Tepuk tangan. Jadi Sutarji Kazum Bakri ini adalah salah seorang penulis puisi kontemporer, di mana keterampilannya adalah dia ciri khas puisinya itu adalah permainan kata yang sering dibolak-balik. Saat di sana coba kamu lihat kata tentang tanah air mata, kemudian dibalikannya lagi menjadi air mata tanah. Nah, kalau kalian tertarik silakan dicari di perpustakaan atau di mana saja puisi-puisinya Sutarji Kazum Bakri. Ya, di samping dia pandai, sangat terampil dalam membolak-balikkan kata sehingga bermakna yang sangat bagus. Dia juga ciri khas puisinya adalah dengan tipografi atau tampilan yang unik-unik. Kadang-kadang seperti trapesium, kadang-kadang hanya satu huruf saja, dan itulah ciri-ciri puisi kontemporer. Ini kontemporer ini sah-sah saja ya, bebas dari segi tipografinya, segi penataan katanya. Nah, itu bebas, tapi yang pasti semuanya memiliki makna. Oke, terima kasih kakak. Tepuk tangan kepada kakak. Berikutnya kita tampilkan Aidil membacakan puisi dan sekaligus memberikan makna pada puisi tersebut. Tepuk tangan untuk Aidil. Terima kasih.
kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segenggam harapan. Saat ku tahu semua yang akan datang itu indah, aku berharap yang akan terjadi juga akan istimewa. Selepas bunga yang akan tumbuh menghiasi dunia, aku ingin menjadi salah satu di antara mereka, agar aku rasakan indahnya menjadi mereka. Saat ku terbaring tanpa teman, ku tatap sebuah bola yang menyinari, mengawali hari dengan cerahnya yang mentari. Mulai ku berjaya dengan senyuman, mulai ku awali dengan harapan. Berharap akan menjadi berguna bagi bunga, bicara seolah menjawab, terdiam seolah mengerti. Yang terjadi menjadi sebuah kenangan yang indah, sebuah harapan di depan mata yang akan selalu kupegang. Sekerasnya aku kepal agar tak pergi dari genggaman, kulambungkan setinggi mungkin agar mereka tahu betapa aku benar-benar berinteraksi. Lalu untuk makna dari sebuah puisi Segenggam Harapan, pada bait pertama, setiap yang terlihat indah dan istimewa, maka kita juga ingin menjadi sesuatu yang istimewa. Lalu untuk bait kedua, dan untuk menjadi istimewa diawali dengan harapan dan senyuman. Lalu di bait ketiga, proses untuk menjadi yang istimewa akan menjadi sebuah kenangan yang indah. Dan bait terakhir, pegang harapanmu dan buktikan bahwa kamu pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan selalu berhasil mengembalikan kenangan kita lewat senja yang berbau rindu itu. Aku masih menyapamu sebagaimana kau menyapaku dulu. Namun kepergianmu membuat senja tak lagi sama. Bahkan puisiku juga. Ketahuilah, kamu adalah gagasan utama pembicaraanku dengan Tuhan. Di setiap kedua telapak tangan terbentang menganga diiringi air mata. Baik, untuk maknanya, pada bait pertama, ku nikmati rindu yang tercipta oleh lempung jingga. Bersama dentingan dawai gitar mencoba untuk bernostalgia dan melupakan segenap raha yang ada. Maksudnya di sini, aku menikmati rindu di kala senja bersama dengan bermain gitar dan mencoba untuk mengingat-ingat kembali kejadian lampau dan melupakan segala permasalahan yang ada. Di bait kedua, aku tidak cemas ketika aku hilang ingatan atau lupa tentang kenangan kita. Sebab Tuhan selalu berhasil mengembalikan kenangan kita di saat senja. Jadi kenangan itu akan kembali ketika waktu senja datang. Maksudnya di situ senja mengingatkan tentang kejadian lampau. Aku masih menyapamu sebagaimana kau menyapaku dulu. Namun kepergianmu membuat senja tak lagi sama, bahkan puisiku juga. Maksudnya aku masih sama seperti dulu, seperti ketika kamu ada. Namun ketika dirimu pergi, semuanya sudah tidak sama lagi. Senja atau hari-hari pun tidak sama, bahkan puisinya sudah dihiasi dengan kesedihan, kehancuran, dan kesedihan lainnya. Ketahuilah kamu adalah gagasan utama. Maksudnya di sini adalah kamu selalu kudoakan di setiap doaku yang selalu diiringi oleh air mata. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, dengan manfaat materi memaknai puisi ini akan lebih mempertajam daya analisis kamu dalam memaknai sebuah karya sastra, diantaranya puisi. Dan untuk apa lagi manfaatnya? Bisa manfaatnya untuk pendewasaan diri kita sendiri ya. Jadi kita semakin sering kita berarti memaknai karya sastra, mungkin kita bisa sinkronkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya kan?
Jadi pelajaran bahasa dan sastra ini sangat banyak manfaatnya untuk diri sendiri ya. Untuk apalagi untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang tangguh dengan sering-seringnya memaknai puisi, memaknai cerpen dan lain-lainnya, dan mengapresiasi semua karya-karya sastra maupun non sastra. Itu bisa untuk kamu lebih cerdas lagi. Banyak manfaatnya ya. Tepuk tangan. Nah, guys, yang ini kedatangan seorang pembaca puisi terkeren di Sebelas IPA 1. Siapa namanya? Baiklah, kali ini saya akan membacakan puisi yang berjudul Mata Luka Sengkon Karta karya Ferry Sandi. Mata luka Sengkon Karta, serupa mas kumambang, pupuh mengantarkan ujangan hidup, kecapi dalam suara sunyi menyendiri. Pupuh dan kecapi membalur ngeri, menyatu dan suara genting, terluka, melukai, luka-luka menganga akibat ulah manusia, terengah-engah dalam tabung dan selam. Aku, seorang petani Bojongsari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang mudah bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam. Mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Pemusnahan golongan kiri, PKI wajib mati. Pemimpin otoriter, repelita, rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Di tahun-tahun berikutnya, kudapati penembak misterius. Tak ada salah apalagi benar. Tak ada hukum negara, pembantaian di mana-mana. Diburu sampai godot, di mulut dot, di kepala diikat tali, dikafani karung. Yang punya harta berkuasa. Akulah Sengkon yang sakit, berusaha mengenang setiap luka. Di dada, di punggung, di batuk yang berlapis tuberkulosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo maknanya. Baik, yang pertama, semua yang diakibatkan oleh peperangan hanyalah sebuah luka yang bisa membawa seseorang tersebut kehilangan nyawanya. Yang baik kedua, seorang petani dari Bojongsari yang hidup dengan hasil sendiri, kalau dapat untung ya tabung atau ya simpan. Baik ketiga, pada tahun 1974 banyak kejadian yang terjadi. Salah satunya yaitu 6 jenderal dan 1 perwira yang tewas dalam insiden G30 SPKI. Yang mana kejadian tersebut hanya terjadi di Indonesia. Baik keempat, Repelita yang awalnya rencana pembangunan 5 tahun dipelesetkan menjadi rencana pembantaian 5 tahun. Baik kelima, hal-hal misterius yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya, yang mana kekerasan yang terjadi seperti penembakan di kepala, di mulut, kepala diikat tali, dikafani karung. Baik ke-6 yaitu Sengkon yang berusaha melawan penyakit. Terima kasih. Keren ya, bagus. Oke,
Kita panggil akrab aja ya, Aca akan membacakan sebuah puisi cantik untuk kamu pada siang hari ini dan dilanjutkan dengan memaknai puisi tersebut ya, cantik. Oke. Kita persilakan. Aca. Saya bukan aku. Perkenalkan, ini saya, bukan aku. Dengan sakit kronis sebab terkena tikaman tak kasat mata yang merangkul lalu menusuk. Dengan telinga menuli, mata memejam dan hati lebam-lebam. Mengapa? Saya yang berdarah, dia yang kamu serawat dengan cinta. Baiklah, tahun-tahun saya dan kamu sudah usang, hancur bahkan. Kamu baik selama itu. Tapi entah kenapa, di mata ini pengkhianatan selalu menjijikan. Sengaja puisi ini tertulis saya, karena aku terlalu akrab untuk kita yang terlalu asing. Makna puisi ini, dengan sakit kronis sebab terkena tikaman tak kasat mata yang merangkul lalu menusuk itu, bermakna memiliki luka yang mendalam akibat seseorang yang kiannya akrab tetapi ternyata dia berkhianat kepada seorang gadis. Dan dengan telinga menuli, mata memejam dan hati lebam-lebam itu bermakna kita yang udah tahu kalau kita dikhianati tapi tetap saja mendengarkan dan berpura-pura tidak tahu padahal hati kita itu udah benar-benar sangat sakit. Saya yang berdarah, dia yang kau rawat dengan cinta. Bermakna, aku yang selama ini kau sakiti, selama kita itu udah masih berhubungan, tapi akhirnya kamu lebih memilih dia dibandingkan saya. Tahun-tahun saya dan kamu sudah usang, hancur bahkan itu bermakna hubungan yang sudah kita jalin bertahun-tahun ternyata sekarang sudah kandas. Kamu baik selama itu, tapi entah kenapa di mata ini pengkhianatan selalu menjijikan. Itu berarti walau selama ini kamu ke saya sudah baik, tetapi tetap saja akan sangat menyakitkan ketika adanya pengkhianatan di dalam sebuah hubungan. Sengaja puisi ini tertulis saya karena aku terlalu akrab untuk kita yang terlanjur asing. Itu berarti puisi ini ditulis dengan kata saya karena aku udah terlanjur manis untuk hubungan kita yang sudah terlanjur hancur dan kitanya juga udah asing. Jadi kesimpulan dari seluruh puisi ini itu, puisi ini menceritakan tentang seorang gadis yang sedang patah hati karena kekasihnya ternyata mencintai orang lain selama mereka menjalin hubungan. Kekasihnya itu sangat baik, semuanya berjalan baik-baik aja, tetapi ternyata di balik itu semua kekasihnya berkhianat dengan memutuskan untuk pergi bersama dengan orang lain. Dia ditinggal dengan luka yang sangat mendalam. Wow. Ini masalah yang sangat klasik dan umum sekali ya di dunia kamu, dunia remaja, nak. Di dalam dunia percintaan remaja, iya kan? Dikhianati, apa kan lagi? Dikhianati, ditinggalkan. Oke, tepuk tangan, Pak. Nah, baiklah semuanya. Untuk berikutnya kita tampilkan teman kita Rizky untuk membacakan puisinya pada siang hari ini, sekaligus memaknai puisi yang dibacanya. Coba silakan Rizky, kita tepuk tangan untuk Rizky dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membacakan sebuah puisi karya seorang penulis puisi terkenal yang bernama Khairil Anwar. Sajak kepada kawan, karya Khairil Anwar. Sebelum ajal mendekat dan mengkhianat, mencekam dari belakang ketika kita tidak melihat. Selama masih bergelombang dalam dada, darah, serta rasa, belum bertugas, kecewa dan getar belum ada. Tidak lupa, tiba-tiba bisa malam membenak.
layar merah berkibar, hilang dalam kelam. Kawan, mari kita putuskan di sini, di sini. Ajal yang menarik kita juga mencekik diri sendiri. Jadi, isi gelas sepenuhnya, lantas kosongkan. Tembus jelajah dunia ini dan balikkan. Peluk ujung perempuan, tinggalkan kalau meraih. Pilih kuda yang paling liar, pacu laju. Jangan tempatkan pada siang dan malam. Dan hancurkan lagi apa yang kau perbuat. Hilangkan sandar pusaka, hilangkan sandar kerabat. Tidak meminta apapun atas segala dosa. Tidak memberi pamit pada siapa saja. Jadi, mari kita putuskan sekali lagi. Ajal yang menarik kita kan merasa angkasa sepi. Sekali lagi kawan, sebaris lagi, tikamkan pedangmu hingga ke hulu pada siapa saja yang mengairi kemurnian madu. Baik, mungkin sekian puisi karya Khairil Anwar yang dapat saya bacakan. Setelah ini saya ingin membacakan makna dari puisi Sajak kepada kawan. Maknanya pada bait pertama, pesan pengarang pada pembaca yang dianggap sebagai kawan, sebagai suatu hal yang digambarkan, yakni kematian datang pada saat kita masih ingin hidup. Kita tidak boleh lupa akan kematian. Kita harus tahu bahwa kematian datang dengan sendirinya kepada kita. Pada bait kedua dan ketiga, sebelum kematian, hendaknya mempersiapkan segala sesuatu seperti amal, ilmu, atau hal-hal yang bisa membuat kita masuk ke dalam surganya. Pada bait keempat, kita tahu kematian akan datang kepada kita dan akhirnya dunia menjadi sepi karena kekurangan satu penghuni dari anggota masyarakat bumi. Secara garis besar, maknanya dalam mengisi kehidupan, lakukanlah hal-hal yang bersifat positif, tinggalkan semua hal-hal yang bersifat negatif, supaya kita mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman, serta tentram di dunia dan akhirat. Terima kasih. Terima kasih Rizky ya. Silahkan kamu telusuri tentang Khairil Anwar. Memang puisi-puisi Khairil Anwar ini pada akhir-akhir ayatnya dia banyak berkarya ya, banyak bercerita tentang kematian. Dan itu tidak beberapa waktu setelah dia menulis puisi-puisi tersebut, beliau memang meninggalkan dunia ini untuk selamanya dalam usia yang sangat muda. Dalam sebuah puisinya ya, di Kerawang Bekasi, kami mati muda, katanya kan. Dan seolah-olah dia sudah beramanat kepada yang tinggal dan terasa-rasa olehnya bahwa kematian itu sudah mendekati dirinya. Oke, silakan kalau kamu tertarik, carilah puisi-puisinya Khairil Anwar. Tangan tuh Rizky. Terima kasih Rizky. Oke.